Ya, oke baik Kak. Assalamualaikum dan selamat malam kakak dan kawan sekalian. Oke, kenalkan nama saya Muhammad Zakwa Taki dengan NIM 231401055. Saya dari Lab 2 Kompa untuk mata kuliah praktikum grafika komputer. Nah, di sini saya akan pertama-tama itu mau menampilkan output dari project ini. Oke, coba kita run. Oke, nah ini coba saya geserkan dulu. Nah, ini mula-mulanya itu ada dua buah kotak di pojok kiri dan kanan atas dan bawah, warna biru dan kuning. Di tengahnya ada dua buah kotak yang dia cuma ada bordernya aja, warna biru dan kuning. Nah, posisi mula-mula itu di pojok, berada di pojok. Nah, ini kita bisa gerakin kotak biru dengan WASD dan tidak keluar dari si layarnya atau windownya. Sama juga untuk yang kuning tapi pakai arrow atas bawah kiri kanan, tidak keluar dari si windownya. Sebelum bisa kita masukin si kotak biru ke tempatnya, nanti bakal muncul objek biru di dalam kotak. Dia masuk ke checkpointnya. Sementara kalau kuning kita masukin ke yang biru dan ya tidak terjadi apa-apa. Nah, kalau misalnya yang kuning ini masuk ke checkpointnya yang warna kuning ini, nah maka muncul you win, press space to reset. Nah, maka muncul juga finish, tekan spasi untuk reset. Kalau misalnya kita tekan spasi, nah nanti bakal ngereset ke posisi semulanya, yaitu di pojok kiri atas dan kanan bawah untuk kotak biru dan kotak kuning. Oke, seperti itu konsepnya. Seperti itu outputnya. Oke, coba bahas satu persatu dari codingannya. Dan sini kita include biasa lah ada grid high ini untuk nanti menampilkan output di terminal, lagi untuk clear screen. Dan pertama kita deklarasikan dulu kotaknya. Nah, kotak itu kan di sini saya pakai cuma 2 titik. Kenapa? Nanti bakal dibantu sama si ukuran kotak. Jadi kalau saya dapat satu, nanti tinggal dijumlahin aja supaya dapat nilai yang satunya lagi. Nah, X kan berarti sumbu X ada 2 titik, sumbu Y juga ada 2 titik. Nah, jadi tinggal atur titik awal lalu tinggal atur ukurannya. Jadi dapat nilai kotaknya, 4 titik kotaknya. Jadi juga untuk titik untuk kotak kuning. Yang berikutnya kita deklarasikan untuk ukuran dari layarnya. Kita bakal dipakai juga ini untuk ke ukuran layar. Nah, ini langkah 10, artinya nanti pada saat kita menekan WASD itu bakal bergerak sebesar nilai 10. Kalau ke W berarti ke atas sumbunya ini kan 10, kalau ke bawah berarti minus 10. Nah, ini kita berkiri, kita bikin 4 titik ya. 4 titik. Kenapa 4 titik? Karena biar memudahkan nantinya untuk mengecek apakah kotak tersebut udah semuanya itu masuk ke seluruhan 4 titik ya. Mungkin juga sama kita bikin untuk area checkpoint kuning. Nah, ini variabel untuk kita nanti ngecek apakah nanti udah menang atau belum. Nah, pertama kita bikin kotak biru pakai GL Quartz. Kayak biasa kita bikin warnanya dulu, baru kita bikin titik-titik, yaitu 4 titik dari kotak tersebut. Sama juga untuk kotak kuning, lalu ada checkpoint biru, sama juga caranya, tapi pakai GL line loop. Kenapa? Karena supaya nanti muncul bordernya aja. Sama juga untuk checkpoint kuning. Nah, tulis teks ini kita pakai fungsi dari GL raster. Nah, kita letakkan mau di mana posisinya start kita menulis. Nah, lalu kita panggil glue bitmap karakter. Nah, ini pakai supaya nanti dia bisa menghasilkan teks dengan font HTML5. Nah, teksnya adalah ini, dimasukkan parameter yang mau kita tampilkan teksnya. Nah, ini kita untuk ngecek apakah posisi saat itu si kotak itu dalam checkpoint secara keseluruhan. Nah, ini dia bakal ngecek 4 titiknya secara keseluruhan. Sama juga untuk yang kuning. Nah, ini fungsi untuk reset permainan. Nah, ini sistem CLS tadi itu dipanggil dari library ketiga yaitu stdlib h. Ini dia. Tuh. Nah, ini kan reset, kita balikkan lagi ke posisi semula si kotak biru dan kotak kuningnya. Nah, yang tadi awalnya mungkin menangnya true gara-gara udah muncul tombol reset. Nah, ini false dia. Dan kita harus display supaya dia posisinya berubah. Nah, ini kita cek kondisinya. Nah, ini fungsi yang tadi sebenarnya untuk cek kondisi, kita simpan di variabel biru dalam dan kuning dalam. Nah, kalau bisa biru di dalam, maka munculkan objek biru di dalam kotak. Jadi untuk yang kuning, kalau dua-duanya ada di dalam, nah, maka kita ganti variabel yang awalnya false jadi true untuk si variabel menang. Lalu muncul finish, tekan spasi untuk reset. Nah, kalau misalnya emang belum keduanya, maka else kan aja, maka menangnya false saja.
Lalu kita masuk ke display, kita panggil semua objek-objek yang udah kita buat. Nah, di sini kita ngecek kalau misalnya menangnya true, maka muncul tulisan you win dan muncul tulisan space reset. Nah, ini untuk kita aturkan posisi di mana mau kita letakkan. Nah, ini untuk warna kuningnya. Nah, ini untuk kita ngecek kondisi tadi yang sebelumnya apakah udah menang atau belum, atau kotak itu udah masuk keseluruhan atau belum ke masing-masing checkpoint. Nah, ini untuk keyboard kayak biasa ada WA SD. Nah, seperti yang konsep sebelumnya. Nah, kalau tekan W berarti nanti Y-nya itu bakal bertambah sumbu Y. Tapi sebelum itu harus dicek dulu apakah kalau misalnya kotak Y tersebut kotak tersebut di sumbu Y dijumlahkan dengan langkahnya tadi yaitu 10, apakah nanti dia itu bakal melewati layar atau window atau enggak. Nah, kalau misalnya nanti ternyata enggak, ya udah dijumlahkan aja. Kita assign value-nya ke variabel kotak biru Y, sumbu Y. Itu juga untuk SAD. Nah, kalau misalnya menang, kita udah menang, pas kita geser-geser, pas kita tekan-tekan tombolnya, pas kita lakukan pergerakan, nah masuk ke bagian reset permainan. Baru ditampilkan si warna tulisan warna kuning tadi. Ini special input sama juga untuk yang tadi pakai atas bawah kiri kanan, sama juga caranya. Oke, ini terakhir. Nah, ini tadi sama ya untuk tadi ukuran layarnya dan tidak ada yang narik lagi sini, sama lah semua. Ini kita panggil tadi untuk keyboard dan special input. Oke, mungkin itu aja bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf ya kesalahan kata. Wassalamualaikum dan selamat malam.